Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan ketemu lagi bersama aku, Restia. Dan di video kali ini aku ingin ngebahas tentang buat teman-teman yang ingin menjadi dropshipper, pemula, dan ingin berjualan di Instagram. Aku akan kasih tips dari mulai awal banget sampai ke optimasinya. Tapi sebelumnya aku ingin ngasih info sama teman-teman semuanya, kalau video sebelum ini aku juga sebenarnya ngebahas tentang dropshipper, tetapi perbedaannya adalah tips gimana caranya menjadi dropshipper pemula kalau mau jualan di Shopee. Jadi kalau video sebelumnya tips di Shopee, kalau yang sekarang di Instagram. Perbedaannya apa? Sebenarnya ada beberapa persamaan, tetapi ada beberapa perbedaan juga. Jadi di sini aku akan ngebahas secara detail. Tips yang pertama adalah pastinya supplier, karena sekali lagi aku bilang bahwa sebagai dropshipper kualitas supplier itu menentukan kinerja dari all shopnya kita. Jadi pastikan teman-teman memilih supplier yang dia memproduksi sendiri atau supplier tangan pertama, karena biasanya supplier tangan pertama itu dapat menawarkan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan harga pasaran, sehingga teman-teman bisa mendapatkan margin yang cukup ketika menjual produk tersebut tetap di harga pasaran. Jadi nggak akan mahal banget dan kita bisa berkompetisi lah ya. Nah, tetapi di sini harus diperhatikan supplier tangan pertama seperti apa kriterianya yang bisa kita pilih sebagai supplier. Yang pertama adalah dia memiliki reputasi yang baik. Kalau di Instagram tidak melulu variasi produk yang banyak. Kalau di Shopee mungkin kita bisa berbicara supplier tersebut harus punya variasi yang banyak biar kita bisa punya banyak pilihan kepada customer. Tapi kalau di Instagram saya merasa bahwa yang terpenting di luar variasi itu supplier ini memiliki reputasi yang baik atau brand yang cukup dikenal di mata para followers Instagram. Karena ketika kita menjual produk yang brandnya sudah terkenal, maka kita lebih mudah untuk menjual produk tersebut. Dan kalau misalnya kita berbicara tentang supplier yang memang produknya itu memiliki brand tertentu khusus, biasanya mereka udah pasti sih harganya akan menjadi supplier yang paling murah karena dia pemilik brandnya. Tetapi yang diperhatikan adalah apakah brand tersebut membuka sistem reseller atau enggak. Ketika misalnya brand tersebut membuka sistem peluang reseller, maka teman-teman bisa join dengan berbagai rules yang disediakan oleh mereka untuk mendapatkan diskon tertentu, sehingga teman-teman bisa menjual dengan harga yang sama dengan pemilik brand tersebut. Tetapi jika pemilik brand tersebut tidak membuka peluang reseller, maka sistem yang teman-teman bisa ambil adalah menjadi dropshipper just tip. Tetapi yang harus dilihat, kalau teman-teman bergerak di bidang just tip ini, per just tipan adalah pastikan brand tersebut memang memiliki customer yang loyal, super loyal, yang mana ketika mereka meluncing sebuah produk tersebut bisa sold out dalam waktu hitungan jam atau bahkan menit, karena disitulah peluang para just tipper muncul. Kalau misalnya brand tersebut masih just so-so, kemudian juga dia tidak menyediakan peluang reseller, maka akan sangat sulit bagi para dropshipper untuk mendapatkan peluang customer baru, karena customer tersebut pasti akan berbelanja di official resmi atau pemilik brand tersebut. Kemudian hal yang harus diperhatikan selanjutnya adalah tentang stok. Kalau misalnya stok yang teman-teman jual itu bersifat limit, maka pastikan teman-teman melakukan pre-order kepada suppliernya atau menjadi customer pertama yang membeli produknya itu. Jangan sampai kita sudah mendapatkan banyak pesanan, ternyata stok terhabiskan sendiri oleh pemilik brand tersebut. Oke, yang selanjutnya adalah ngebahas soal harga. Kalau misalnya teman-teman ternyata memilih supplier yang memang memberikan peluang, misalnya mereka open reseller atau agen atau distributor atau dropshipper, biasanya mereka pasti memberikan diskon tertentu dibandingkan dengan harga user. Nah, itu berarti teman-teman gak usah pusing, tinggal set harga sesuai dengan harga pasaran aja atau dilebihin sedikit gitu ya, sekitar bisa 5% gitu, untuk mengganti biaya administrasi kita lah gitu. Nah, tapi baiknya sih disamakan dengan harga resmi yang dikeluarkan oleh pemilik brand atau yang membuka open reseller tersebut, biar kita memiliki daya saing. Nah, tapi kalau misalnya ternyata dia tidak buka open reseller, berarti kita harus menaikkan harganya dibandingkan dengan harga yang mereka buka di Instagram.
Nah, teman-teman harus riset juga nih harganya. Harga berapa sih estimasinya, range-nya yang memang wajar untuk kita ambil keuntungannya. Biasanya sebagai dropshipper, ada baiknya teman-teman mengambil keuntungan di angka 10-20% dari harga pokok teman-teman membeli. Itu harga yang cukup kompetitif, jangan sampai terlihat terlalu mahal gitu. Nah, tetapi memang di sini PR-nya adalah teman-teman harus bisa memilih supplier yang memang harganya di bawah harga pasaran, sehingga ketika teman-teman menjual atau meng-up harganya sekitar 10-20% pun harga teman-teman masih harga yang wajar seperti itu. Kemudian hal yang diperhatikan selanjutnya adalah mengenai konten. Karena kita berjualan di Instagram, maka teman-teman harus bisa memperhatikan apakah supplier tersebut memiliki jenis konten yang beragam di Instagramnya. Apakah supplier tersebut postingnya setiap hari, 1 minggu sekali, atau bahkan sebulan sekali. Jadi teman-teman pastiin memilih supplier yang memiliki jumlah konten yang banyak. Apalagi kalau misalnya supplier tersebut menyediakan konten khusus bagi para reseller mereka. Wah, itu udah enak banget nih. Teman-teman gak perlu bikin konten baru, tinggal upload aja. Apakah memang konten tersebut sama dengan supplier, atau memang supplier tersebut menyediakan konten yang berbeda dengan official resminya, itu menjadi spesifikasi atau kelebihan yang dimiliki oleh supplier itu sendiri. Jadi kalau misalnya konten yang mereka punya banyak, teman-teman lebih enak nih untuk mengeksplor tampilan feednya agar tidak terlalu terlihat sama persis dengan konten Instagram dari supplier tersebut. Nah, udah kayak gitu, yang selanjutnya adalah media sosial di mana supplier tersebut berjualan. Jadi kalau misalnya di Shopee itu saya menyarankan mereka bisa menerima orderan lewat WhatsApp, maka di Instagram pun teman-teman pastikan media apa saja yang digunakan supplier tersebut saat menerima orderan. Minimal 2. Yang pertama, mereka menerima orderan lewat WhatsApp. Yang kedua, mereka menerima orderan lewat marketplace. Kenapa? Baik, akan saya jelaskan. Jadi misalnya teman-teman dapat orderannya di Instagram. Biasanya media yang teman-teman gunakan untuk memproses orderan tersebut yang paling banyak digunakan adalah melalui WhatsApp atau marketplace. Katakan di sini Shopee. Nah, kalau misalnya teman-teman menerima orderan lewat WhatsApp, saran saya teman-teman memproses orderan customer tersebut lewat marketplace-nya supplier, agar teman-teman bisa mendapatkan update resinya secara cepat dibandingkan teman-teman order dropshipnya lewat WhatsApp lagi. Karena kan kalau WhatsApp bisa slow respon. Jadi saat teman-teman dapat orderan lewat WhatsApp, teman-teman bisa menggunakan Shopee-nya teman-teman untuk memesan barang ke supplier di Shopee mereka. Nah, nanti teman-teman harus pilihannya pada saat mengisi alamat. Isi alamatnya itu tujuannya adalah alamat customer teman-teman. Oke, kemudian pilih sebagai dropshipper, jangan sampai lupa karena nanti sistemnya secara otomatis akan menampilkan alamat pengirimnya adalah akun all shopnya kita dan penerimanya customer kita, sehingga kerahasiaan supplier kita tetap terjaga kayak gitu. Plus sekaligus teman-teman akan mendapatkan resi otomatis update yang bisa teman-teman langsung lacak, yang bisa teman-teman kasih langsung ke customernya. Nah, kalau customer teman-teman pesannya pengen lewat Shopee, punya Shopee nggak mbak? Oke, order lewat Shopee kita ya. Nah, ketika teman-teman dapat order dari Shopee, maka teman-teman order ke suppliernya lewat WhatsApp. Kenapa lewat WhatsApp? Agar resi otomatisnya itu nggak kepake double. Bayangkan kalau teman-teman dapat orderan di Shopee, kemudian teman-teman order juga di Shopee-nya supplier, maka resi otomatisnya teman-teman itu kan sebenarnya fiktif, karena kan orderan yang realnya itu dari supplier ke customer kita. Nanti teman-teman akan jadi repot sendiri karena harus melakukan pengaduan ke customer Shopee-nya untuk meluruskan bahwa pengiriman produk di akun kita itu menggunakan resi yang sudah digunakan di akun all shop lain. Paham kan? Jadi cara yang paling simpel ketika teman-teman mendapatkan order di Shopee adalah order melalui WhatsApp, yang mana nanti resi otomatis yang teman-teman punya itu dikasihkan ke supplier kita via WhatsApp pada saat kita order produk dropshipnya, dan kita bilang sama supplier kita, tolong nomor resi ini yang ditempel atau dituliskan di paketnya kita, sehingga pada saat supplier kita mengirimkan barang dropship kita, maka yang terinput di JMT atau di JME sesuai dengan nomor resinya itu adalah orderan kita di Shopee gitu. Jadi itulah yang saya maksud kenapa supplier kita harus
punya jalur pemesanan minimal WhatsApp dan marketplace gitu. Apakah itu Shopee atau Tokopedia yang menggunakan resi otomatis. Nah, itu bisa jadi alternatif untuk bisa mengakomodir permintaan customer kita, apakah mereka mau berbelanja di WhatsApp atau Shopee. Jadi kayak silang loh, ordernya di WhatsApp berarti kita pesan ke suppliernya di Shopee, ordernya lewat Shopee berarti kita pesan orderan ke suppliernya lewat WhatsApp. Nah, kalau misalnya berbicara tentang konten, berbeda dengan Shopee yang kita terbatas hanya menjual benar-benar produk, di Instagram ini kita bisa memaksimalkan konten-konten kita karena kita punya waktu 24 jam sehari untuk mengupload. Nah, untuk membedakan konten kita dengan konten supplier, ada baiknya kita selipkan konten-konten seperti quotes yang berhubungan dengan produk yang teman-teman jual. Terus juga teman-teman bisa memberikan konten tips, atau teman-teman bisa mendownload video dari YouTube trick and trick kamera, atau juga teman-teman bisa mendownload video yang berhubungan dengan produk yang mungkin itu tidak disediakan di kontennya supplier gitu. Misal teman-teman jualan buku cerita anak, otomatis pangsa pasar teman-teman adalah ibu-ibu yang sudah memiliki anak. Nah, teman-teman bisa belajar menjadi psikiater atau mendalami psikologis seorang ibu itu seperti apa, seorang ibu yang memiliki anak kecil itu seperti apakah, atau misalnya nih lelahnya dia mengurus anak, atau misalnya tips seputar parenting, gimana caranya mendidik anak, gimana caranya membiasakan anak suka buku, atau gimana caranya anak-anak itu tidak ketergantungan dengan gadget seperti itu. Itu adalah hal-hal yang tips-tips yang bisa teman-teman kasih yang relate dengan kehidupan keseharian target konsumen teman-teman, paham ya? Nah, atau misalnya ketika misalnya mereka ibu-ibu yang punya anak kecil itu capek nih, lelahnya seorang ibu yang berumah tangga itu seperti apa. Kemudian ada quotes-nya, quotes tentang bagaimana hebatnya peran seorang ibu, bagaimana luar biasanya peran seorang ibu, bagaimana motivasi-motivasi yang membuat ibu rumah tangga itu menjadi sosok yang dihargai. Nah, konten-konten seperti itu bisa teman-teman selipkan di feeds Instagram yang menjadikan teman-teman berbeda dengan konten supplier, tetapi effortnya itu tidak sulit. Atau juga teman-teman bisa menyisipkan watermark nama akun all shop teman-teman, nomor WhatsApp, nomor akun marketplace-nya mungkin di setiap produknya agar terlihat lebih eksklusif. Bisa juga kita buat frame yang sama di setiap produknya. Jadi misalnya kita mengambil warna pink untuk feed Instagram all shopnya kita. Jadi setiap produk itu kita kasih border atau background warna pink agar menyelaraskan feed. Nah, itu akan menjadikan tampilan kita berbeda dengan supplier dengan cara yang tidak sulit. Tips selanjutnya adalah tentang positioning. Meskipun teman-teman jadi dropshipper, bukan berarti teman-teman bisa menyepelekan positioning ini. Jadi positioning seperti apa sih yang diimplementasikan sebagai dropshipper? Yang pertama adalah pilihan nama akun all shop itu sendiri. Kalau yang teman-teman jual itu adalah produk yang memang sudah memiliki brand awareness yang tinggi, maka teman-teman wajib menyertakan nama brand tersebut menjadi nama akun all shopnya. Misalnya saya sebagai pemilik eBright Skin, kemudian dropshippernya atau resellernya bisa membuat akun katakan ebrightskin.bandung. Karena ketika brand tersebut memiliki brand awareness yang cukup tinggi dan teman-teman menggunakan nama brand tersebut sebagai salah satu elemen dari nama akun all shop, itu sangat memudahkan akun all shop Instagram teman-teman ditemukan oleh orang yang memang berniat untuk membeli produk dari brand tersebut. Nah, jangan lupa ditulisin tuh di bagian deskripsi Instagramnya itu status teman-teman di brand itu apa. Misalnya reseller resmi eBright Skin, agen resmi eBright Skin, distributor resmi eBright Skin, kayak gitu. Nah, kalau misalnya ternyata produk yang teman-teman jual itu tidak memiliki brand awareness yang tinggi, atau misalnya produk tersebut nggak punya brand, katakan teman-teman jual berbagai macam kebutuhan baju bayi yang misalnya
dari berbagai merek nih, tapi mereknya lumayan terkenal juga. Nah, teman-teman bisa menuliskan aneka merek itu di deskripsi Instagram. Itu juga membantu teman-teman hadir di kolom pencarian pada saat calon customer mencari brand tersebut. Gitu, di statusnya misalnya teman-teman jual aneka dress Zara, Mango, kemudian Pull and Bear, misalnya seperti itu, teman-teman tulisin tuh di situ di statusnya. Atau juga teman-teman kalau misalnya ternyata benar-benar produknya itu produk yang nggak punya brand sama sekali, maka teman-teman wajib menuliskan keunggulan dari all shopnya teman-teman di deskripsi Instagram. Saya kasih contohnya apa ya? Lagi-lagi misalnya teman-teman jual produk pakaian bayi dan teman-teman menjualnya itu harganya kompetitif dan variatif, maka teman-teman bisa menuliskan di situ adalah penyedia aneka produk bayi yang berkualitas, termurah, terlengkap. Sebutkan keunggulan kita yang membuat followers atau calon followers itu tertarik untuk melihat feed kita dan menganggap bahwa akun all-shop kita itu bukan akun dropshipper gitu. Paham ya? Kemudian yang perlu teman-teman selipkan di deskripsi Instagram bio Instagram itu adalah sertakan akun secondnya kita. Jadi kita bikin akun pendukung, katakan katalog, akun testi. Nah itu teman-teman, atau akun ownernya sendiri, itu bisa teman-teman sisipkan di bio karena followers atau calon customer cenderung tertarik pada akun-akun yang trust. Ketika misalnya ternyata teman-teman punya akun yang khusus testi, mereka akan melihat testinya banyak, wah itu besar kemungkinan mereka akan beli di all shopnya kamu, meskipun testinya dicomot dari supplier kita. Atau misalnya teman-teman menyisipkan akun Instagram pribadinya kita, maka mereka akan yakin bahwa akun jualan kita itu, Instagram kita tuh nggak akun bodong, karena mereka bisa tahu, oh ownernya ini ya, oh kehidupan sehari-hari ownernya itu seperti ini ya. Kalau bisa mereka melihat story teman-teman, misalnya teman-teman sering mengunggah keseharian teman-teman di story akun Instagram pribadi, itu juga cukup menunjang untuk membuat rasa trust ke calon customer. Dan yang terakhir yang harus wajib disertakan di deskripsi atau di bio Instagram itu adalah cara order. Jadi teman-teman bisa menggunakan fasilitas dari pihak ketiga seperti Linktree misalnya, yang memuat jalur-jalur pemesanan mana saja yang bisa dilakukan oleh customer. Jadi kan bisa lewat WhatsApp, lewat website, lewat YouTube, lewat marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada. Nah semuanya itu teman-teman harus masukkan di Linktree tersebut agar memudahkan customer tersebut menghubungi admin kita atau kita sendiri dengan cara yang mereka sukai. Jangan hanya memberikan satu jalur pemesanan aja, karena mereka yang misalnya Shopee lover, mereka hanya dikasih WhatsApp, mereka malas, atau sebaliknya, seperti itu. Oke, sekarang aku akan ngebahas masalah optimasi. Di Instagram ini lebih banyak optimasi yang bisa kita lakukan dibandingkan di marketplace. Yang pertama adalah kita bisa mengupload konten secara rutin, nggak perlu banyak-banyak, cukup setiap hari atau 2 hari sekali di jam prime time-nya target pasar kita. Dan ingat, prime time-nya customer yang satu karakteristik itu berbeda dengan yang lainnya. Contohnya seperti ini, ketika misalnya teman-teman menjual lagi-lagi buku bacaan balita atau baju bayi, maka target pasar kita adalah ibu-ibu yang memang memiliki anak, yang mungkin jam istirahat mereka adalah malam-malam. Nah, maka jam prime time-nya itulah malam-malam itu. Jadi teman-teman bisa posting konten yang teman-teman punya setiap jam, misalnya anak tidur jam berapa? Jam 8 malam atau jam 9 malam. Tetapi mungkin jam tersebut bukan menjadi prime time-nya para seller yang menjual produk-produk yang target marketnya ibu-ibu atau wanita karir, yang mana dia jam prime time-nya untuk men-scrolling Instagram itu adalah jam istirahat, jam 12 sampai jam 1, atau jam ketika mereka mau pulang kerja jam 4 atau jam 5, atau ketika mereka baru nyampe rumah jam 6 sampai jam 7 malam. Nah, jadi teman-teman harus bisa memastikan siapa sih target pasar kita dan jam berapa sih mereka punya waktu luang terbesar untuk bermain Instagram gitu. Jadi itulah yang dijadikan prime time-nya kita.
dan itu sangat berpengaruh terhadap engagement gitu. Jika misalnya teman-teman merasa kontennya sudah menarik, entah itu kontennya berasal dari supplier atau teman-teman bikin sendiri, maka PR selanjutnya adalah caption. Pastikan captionnya itu membuat mata followers ingin membaca lebih detail. Jadi teman-teman bisa menggunakan kata-kata yang memiliki copywriting yang menarik, entah itu memiliki ajakan atau info promo atau sesuatu yang memancing mereka merasa relate dengan captionnya. Seperti apa? Misalnya teman-teman jadikan caption di paragraf pertama itu masalah yang customer hadapi, berat badan yang tidak ideal, pola hidup yang tidak sehat, jerawat yang sering muncul, kelelahan yang luar biasa. Tampilkan problem-problem yang paling sering dialami oleh customer sehingga mereka merasa iya ya, itu masalah gue. Emang lu punya solusi apa untuk hal itu gitu. Jadi di zaman sekarang ini sudah nggak zamannya lagi kita menceritakan aku ini siapa, aku ini kelebihannya apa gitu. Karena pesaing kita pun punya kelebihan yang sama dengan kita. Tetapi sentuhlah hati customer itu dengan kata-kata yang berhubungan dengan masalah yang sekarang mereka hadapi. Jadilah teman, jadilah solusi dari masalah yang mereka hadapi, dan mereka akan mau untuk membaca captionnya kita. Captionnya pun harus jelas. Jadi bisa menjelaskan produk detail, kemudian cara pemesanannya seperti apa, spesifikasi produknya bagaimana, kemudian juga tambahkan hashtag yang merupakan kata kunci dari produknya tersebut. Kemudian saran saya untuk memancing engagement yang lebih tinggi, maka usahakan caption tersebut diakhiri dengan pertanyaan. Pertanyaan yang memancing follower tersebut untuk menjawab di kolom komentar. Bisa dengan bagaimana menurut kalian, atau apa pilihan kalian, atau kalian lebih suka yang mana, atau warna favorit kalian yang mana, kayak gitu. Pokoknya kita harus sekreatif mungkin untuk membuat caption tersebut menjadi menarik dibaca dan diakhiri dengan pertanyaan yang membuat follower tersebut ingin menjawabnya di kolom komentar, kayak gitu. Itu sangat berpengaruh terhadap engagement yang tinggi, yang memungkinkan konten teman-teman tersebut tersebar lebih banyak di beranda para followers. Dan kalau berbicara tentang menaikkan engagement seperti apa, ada cara lain lagi yang ini sedikit berbayar. Jadi kita harus mengeluarkan modal untuk mengadakan giveaway yang mungkin rulesnya bisa kita mix and match. Jadi nggak terus-terusan seperti itu rulesnya. Jadi saya ngasih saran ada 3 contoh rules. Yang pertama adalah meminta para followers untuk like, share, komen, dan save konten Instagramnya kita untuk menaikkan engagement. Jadi mereka yang mengikuti rules ini berkesempatan mendapatkan hadiah dari kita, kayak gitu. Kemudian yang kedua, dengan sistem men-share postingan feed kita di story-nya mereka, lalu mention teman-teman mereka dan mention kita juga sebagai penanda bahwa mereka mengikuti giveaway-nya kita. Itu bisa memancing orang-orang di luar sana untuk melihat postingan kita. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan memberi semacam challenge, bisa mereview produknya kita dan mereka memposting review itu di story-nya mereka atau di feed-nya mereka. Nah, itu bisa meningkatkan engagement, enggak cuma menaikkan secara organik teman-teman mereka pada kepo karena melihat postingan temennya mereview produknya kita, tetapi ini juga bisa menjadi bahan konten yang bisa kita save dan kita posting di akunnya kita, di Instagramnya kita, dan menjadi terlihat sebagai social proof di mata calon customer atau followersnya kita. Lanjut, gimana caranya menaikkan engagement, karena ini sangat penting untuk Instagram, yaitu gimana caranya kita tidak terlihat seperti robot atau terlihat kaku di mata followers, tidak terlihat membosankan juga di mata followers. Teman-teman bisa mengupdate keseharian operasional usaha teman-teman ini di story, entah itu behind the scene-nya packing orderan, behind the scene-nya para admin balesin chatting, kemudian juga bisa screenshot banyaknya inbox yang masuk, kemudian juga bisa merepost story customer yang misalnya datang paket dari kita dan di-repost di Instagramnya kita. Itu customer bakal seneng banget karena merasa dihargai, story-nya mereka di-repost oleh kita dan menjadi kebanggaan buat mereka sebenarnya gitu. Jadi
jadikan story itu sebagai ladang untuk mendekatkan kita ke customer. Atau kita juga bisa bikin story tentang kayak menyapa mereka, hai, lagi apa nih, ada tips dari kita nih, atau misalnya buat sesi pertanyaan, Q&A, atau misalnya sesi pilihan, aku mau bikin baju baru nih, aku bingung warna apa ya yang paling bagus, kalian pilih warna mana. Nah, kita bangun interaksi secara aktif dengan followers kita dan membuat hasil dari polling tersebut menjadi produk yang kita jual ke depannya. Jadi mereka merasa bahwa oh iya ya, ketika aku memberikan komentar, aku memberikan polling terhadap produk yang aku suka, ternyata itu direalisasikan gitu. Jadi mereka merasa diikutsertakan dalam keputusan produk-produk selanjutnya. Padahal meskipun itu sebenarnya gimmick juga sih, kayak kita tuh ngasih pilihan sama mereka yang memang sebenarnya udah kita produksi gitu. Apapun pilihannya, ya memang kita akan memproduksi warna tersebut gitu. Tapi kita mencoba menjadikan mereka menjadi bagian dari tim pemilihnya, sehingga mereka menjadi sangat loyal terhadap produknya. Teman-teman memilih kompetitor mana yang teman-teman anggap pantas untuk dijadikan role model, yang memiliki banyak follower, yang kriteria followersnya itu sama dengan calon target pasar kita. Nah, teman-teman follow mereka karena pastinya mereka adalah orang-orang yang tertarik dengan produk yang kita jual. Nah, teman-teman bisa memfollow kemudian mend-DM yang isinya untuk menjelaskan produk yang teman-teman jual. Terlepas dari mereka mau membaca DM kita atau tidak, mau melihat profil kita atau tidak, atau mau follow balik kita atau tidak, setidaknya itu memberikan peluang orang-orang yang sudah pasti tertarik sama produknya kita melihat bahwa kita itu ada gitu. Dan itu ada di mana? Ada di followersnya kompetitor kita yang memiliki reputasi yang baik pastinya, kayak gitu. Teman-teman bisa lakukan adalah endorse. Nah, endorse ini juga cukup detail, kalau misalnya cukup memakan waktu kalau ingin dijelaskan secara detail, dan mungkin akan aku bikin di video selanjutnya insya Allah. Tetapi di sini aku hanya menekankan bahwa endorse itu adalah salah satu teknik optimasi berbayar yang cukup efektif, yang masih efektif untuk menaikkan traffic ke Instagramnya kita, menaikkan lead customernya kita, sekaligus memperbesar peluang omset kita. Karena endorse itu biasanya kalau misalnya teman-teman bisa memilih influencer yang tepat target pasarnya, itu akan langsung berdampak pada sales gitu. Cuma permasalahannya adalah dari sekian banyak selebgram atau influencer saat ini, nggak jarang kita malah jadi boncos. Kita berharap dengan endorse mereka kita mendapatkan tambahan followers, kita mendapatkan tambahan sales. Ada kalanya kita cukup sial karena telah membayar fee sama mereka, apalagi harganya sekarang itu nggak murah, banyak yang mahal, tapi ternyata feedbacknya itu biasa aja, atau bahkan tidak menyumbang followers yang signifikan dan worth it dengan fee mereka misalnya gitu. Nah, itu memang teman-teman harus pintar-pintar memilih influencer yang memiliki personal branding yang sama dengan value yang dimiliki oleh customernya kita. Kalau misalnya teman-teman jual produk busana muslimah, maka agak aneh kalau misalnya teman-teman mengendorse artis atau influencer atau selebgram yang dia misalnya tidak dihijab atau dia memang bukan seorang muslim, meskipun followersnya tinggi dan harganya mahal, seterkenal apapun itu, tapi target pasarnya berbeda dengan orang-orang yang memang mencari produk busana muslimah seperti itu. Paham ya? Salah satu kriterianya. Tapi kalau misalnya teman-teman masih penasaran detailnya seperti apa cara memilih influencer biar bamot, tepat sasaran, atau bahkan feedbacknya sangat bagus sama sales, nanti akan aku bikin video khusus untuk itu. Oke, setelah endorse, kita pada akhirnya akan kembali ke teknik promosi yang memang dilakukan semua orang dari zaman dulu, yaitu iklan. Iklan di Instagram, iklan di Facebook, karena Instagram itu satu kesatuan dengan Facebook. Jadi ketika teman-teman melakukan iklan di Instagram, teman-teman bisa mengesetnya dari Instagramnya langsung ataupun dari dashboardnya Facebook. Tekniknya seperti apa itu harus aku jelasin detail juga di video, karena ini kayaknya durasinya cuma panjang. Maaf banget kalau misalnya aku jelasin detail per poinnya
akan sangat panjang, jadi lebih baik aku stick ke beberapa video. Tapi pada dasarnya adalah iklan merupakan strategi promosi yang dari dulu sampai sekarang itu berhasil menaikkan sales dan brand awareness. Tergantung cara targetingnya kita, budgetingnya kita, cara penyampaian kontennya kita gitu. Jadi jangan pernah lupakan teknik iklan sebagai salah satu optimasi untuk menaikkan followers, menaikkan sales, menaikkan engagement, menaikkan brand awareness dari produk yang teman-teman jual di Instagram. Dan ada satu hal sih yang perlu teman-teman perhatikan sebagai pemula kalau misalnya teman-teman ingin beriklan di Instagram, karena seringkali orang awam ini kurang tahu sehingga akhirnya iklan mereka dihentikan, atau lebih parahnya lagi akun Instagram kita dilarang untuk beriklan kembali alias di-ban. Jadi Instagram itu membuat syarat-syarat tertentu konten seperti apa sih yang boleh dan tidak boleh untuk diiklankan. Yang pasti adalah teman-teman tidak menampilkan konten foto atau video yang akan diiklankan itu yang bersifat before after. Nah, itu akan dilarang oleh Instagram. Kemudian juga jangan terlalu banyak tulisan, atau bahkan tulisannya itu sangat-sangat kecil persentasinya. Mungkin sekitar 10% paling maksimal dari frame atau dari dari area konten yang akan diiklankan gitu. Karena semakin banyaknya tulisan, semakin besar peluang konten kamu ditolak oleh Instagram. Kemudian juga teman-teman, tips saya yang lainnya adalah kita lebih baik mengiklankan berupa video saat ini daripada foto, karena video itu lebih banyak bisa menceritakan tentang keunggulan produknya kita, tentang benefit, sama aja ya, tentang permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi dan solusinya. Dan kalau misalnya pengen lebih menarik, teman-teman bisa mengcombine antara endorse dan iklan, yaitu hasil dari endorse, entah itu endorse feed, video, atau snapgram yang teman-teman edit menjadi satu video utuh dan bisa diiklankan di Instagram. Itu akan jauh lebih menarik karena mungkin wajah di video itu akan terlihat lebih familiar ketika dilihat oleh target iklan kita. Oke, karena berbicara tentang iklan itu sangat teknikal banget, jadi nggak mungkin aku bakal satuin sama video ini karena durasinya bakal sangat panjang gitu. Jadi akan aku bikin di video selanjutnya, video yang lainnya insya Allah. Dan sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Maaf jika ada salah-salah kata atau kurang jelas penyampaiannya. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, karena teman-teman akan mendapatkan notifikasi setiap aku mengupload konten video bisnis terbaru. Jadi sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.